Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Abdul Rojak dengan NIM 11920600001, Bilqis Adela Nurbaiti dengan NIM 11920600016, dan Diki Hadiana dengan NIM 11920600026. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan subbab evolusi tentang radiasi mamalia dan evolusi manusia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang evolusi manusia. Sebelum kita berbicara lebih jauh, memang berkaitan dengan evolusi manusia ini tentu menuai banyak kritik dan juga ada yang pro dan juga kontra seperti itu. Akan tetapi kita sebagai muslim tentunya juga harus memahami ataupun menganalisis gitu kan terkait evolusi manusia itu sendiri gitu. Nah, ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Anbiya ayat 30 yang berkaitan dengan proses penciptaan manusia gitu, perubahan yang terjadi ataupun proses evolusi, yang artinya, saya langsung ke artinya ya, dan yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulunya itu menyatu gitu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman gitu. Nah, di sini secara konteks dapat kita pahami bahwa terjadi proses perubahan gitu dari awal mula penciptaan alam semesta gitu, khususnya penciptaan langit dan bumi, yang keduanya itu menyatu seperti itu. Kemudian dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, itu dipisahkan antara keduanya gitu kan. Kemudian Allah menjadikan segala sesuatu itu berasal dari air. Itu terjadi proses perubahan, terjadi proses evolusi dalam kurun waktu yang berangsur-angsur gitu, tidak secara instan gitu. Maka Allah bahkan menanyakan gitu, apakah mengapa gitu, mereka tidak beriman gitu. Artinya kita sebagai seorang muslim harus mempercayai bahwa proses ini benar-benar terjadi gitu, proses evolusi manusia gitu, dalam hal ini proses evolusi manusia. Nah, langsung kita bahas mengenai evolusi manusia itu sendiri gitu ya. Secara kajian saintifik, evolusi manusia ataupun disebut sebagai antropogenesis ya, merupakan bagian dari evolusi biologi, evolusi yang bersifat biologi gitu, mengenai munculnya Homo sapiens ataupun manusia modern saat ini gitu. Nah, dari studi dari evolusi manusia ini meliputi berbagai ilmu pengetahuan ya, terutama fisik, antropologi, kemudian ada linguistik dan juga genetika ya, termasuk Homo erectus gitu dari Asia, dan juga Homo neanderthalensis yaitu dari Eropa yang berevolusi antara 400.000 tahun dan juga 250.000 tahun yang lalu. Nah, pada tahun 1871 ada salah satu tokoh biologi yang terkenal hingga saat ini, yang populer gitu kan, itu Charles Darwin mengemukakan pendapat tentang evolusi manusia itu dalam bukunya The Descent of Man gitu. Ia menguraikan bahwa manusia dan kera itu memiliki leluhur jauh yang sama gitu, dan bahwasanya semua ciri manusia, tak peduli sebagai manapun anehnya, hal tersebut telah berevolusi melalui serangkaian langkah yang bertahap gitu.
Nah, teori yang paling populer hingga saat ini yang berhubungan dengan kejadian manusia yaitu teori Charles Darwin. Teori ini diasaskan oleh seorang pakar biologi dari Inggris yang bernama Charles Robert Darwin, yaitu pada tahun 1882 Masehi. Beliau menegaskan bahwa semua makhluk hidup itu sama dan manusia ataupun hewan itu berasal daripada keturunan yang sama. Nah, keturunan yang awal ini kemudian berubah dari satu tahap ke tahap yang lain demi adaptasi ataupun menyesuaikan diri dengan keadaan dan juga lingkungan yang terus berubah. Hasilnya dari perubahan-perubahan ini tentu memakan waktu yang lama, memakan masa jutaan tahun. Akhirnya lahirlah makhluk hidup yang kompleks yang bernama manusia. Kemudian pada saat itu Darwin mengeluarkan dua hipotesis. Yang pertama itu Darwin menunjukkan daratan Afrika itu sebagai tanah leluhur manusia. Itu dilihat ataupun dibuktikan berdasarkan kemiripan anatomi simpanse dengan gorila. Kemudian yang keduanya yaitu Darwin mensyaratkan bahwa bisa dianggap sebagai manusia adalah bipedal. Nah, hipotesis Darwin pada saat itu lemah karena belum ditemukan fosil Afrika gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai teori yang berhubungan dengan perkembangan manusia modern ataupun Homo sapiens. Nah, ada dua teori yang berhubungan dengan perkembangan manusia modern ataupun Homo sapiens ini. Yang pertama yaitu teori yang dikenal sebagai evolusi multiregional. Teori ini memandang asal-usul manusia modern itu sebagai suatu fenomena yang mencakup seluruh dunia. Nah, pada prinsipnya manusia modern itu berasal dari kerabat yang sama, yaitu dari jenis The Zapman ataupun Homo erectus. Mereka menyebar secara bersamaan ke seluruh dunia dan baru kemudian ditempatkan dan baru mereka itu melakukan proses evolusi sehingga mencapai manusia modern ataupun Homo sapiens. Kemudian teori yang kedua itu menyebutkan bertentangan dengan teori pertama yang dikenal dengan teori out of Africa. Nah, teori tersebut berdasarkan hipotesis bahwa manusia modern itu berasal dari satu daerah, yaitu dari daratan Afrika. Nah, manusia awal yang hidup di Afrika ini lambat laun mengalami proses evolusi sehingga mencapai bentuk manusia yang disebut sebagai Homo sapiens gitu. Nah, kelompok-kelompok Homo sapiens modern ini kemudian bermigrasi dari Afrika menuju belahan bumi lainnya. Nah, kedatangan manusia modern ini lambat laun pada akhirnya menggantikan populasi manusia pramodern yang ada. Teori ini dinamakan dengan tim out of Africa karena Afrika sub-Sahara telah diketahui sebagai tempat yang paling memungkinkan berlangsungnya evolusi manusia modern yang pertama. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai radiasi primata dan makhluk pra-Homo sapiens. Nah, sebelum kita berbicara mengenai radiasi primata dan juga makhluk hidup pra-Homo sapiens, perlu diketahui bahwa primata itu sendiri merupakan mamalia yang menjadi anggota ordo biologi primates ya. Dalam ordo ini termasuk monyet, kera, dan manusia. Nah, kata primata ini berasal dari bahasa Latin yaitu primates ya, yang berarti yang pertama ataupun yang terbaik dan juga yang mulia. Nah, seluruh primata ini memiliki 5 jari, kemudian bentuk giginya sama dan rancangan tubuhnya primitif. Nah, kekhasan lain dari primata yaitu primata ini memiliki kuku jari, kemudian ibu jarinya mengarah ataupun arahnya itu berbeda, menjadi salah satu khas daripada primata ini. Kemudian mengenai evolusi primata, nah berdasarkan evolusi mamalia purba kecil dengan gigi primitif yang dilengkapi cakar dan juga
bukan kuku ya, tetapi ternyata menunjukkan tanda-tanda pertama gigi gitu. Seperti pada primata itu kehilangan satu gigi seri dan satu geraham depan, dan memiliki geraham yang relatif tumpul dan juga kotak. Nah, yang pertama yaitu ada Catius. Nah, ini merupakan primata sejati yang pertama gitu kan. Primata sejati yang pertama atau primata dengan aspek modern. Kemudian ada Pelycodus dan juga spesies yang serupa gitu. Itu primata primitif mirip lemur. Kemudian ada Amphipithecus ya, ataupun Pondaugia ya. Ini akhir daripada Eocene ataupun Burma. Nah, primata ini merupakan primata dunia lama yang amat purba dan hanya diketahui melalui pecahan-pecahan gitu. Kemudian ada Proplyopithecus, Egyptopithecus. Ini awal Oligosen ya, dari Mesir. Kemudian ada Egyptopithecus, ini awal pertengahan dari Oligosen Mesir. Itu ada kera yang lebih muda dengan lebih banyak fitur kera gitu. Kemudian ada Proconsul africanus ya, ini dari Kenya. Kemudian ada Limnopithecus dari Afrika. Kemudian ada Deripithecus, yaitu kera muda, kemungkinan nenek moyang kera besar dan juga manusia ya, menjadi kemungkinan nenek moyang kera juga manusia. Pada masa ini Afrika dan Asia itu terhubung melalui Arabia, dan kera-kera non gibbon terbagi pada dua garis ya. Yang pertama ada Shippapithecus. Nah, Shippapithecus ini bermigrasi ke Asia dan menjadi orang utan. Kemudian ada Kenyapithecus, yaitu sekitar 6 juta tahun yang lalu ya, tinggal di Afrika dan menurunkan kera besar Afrika dan juga manusia. Dan terakhir yaitu ada Australopithecus ramidus ya, dari Australia. Nah, dari Australopithecus yang merupakan hominid purba diyakini sebagai nenek moyang manusia, di mana spesies ini berevolusi menjadi manusia modern. Nah, ada satu studi genetik menunjukkan bahwa primata bercabang ataupun memisahkan diri dari mamalia lain sekitar 85 juta tahun yang lalu pada periode Kapur akhir, dan fosil paling awal muncul itu di era Paleosen, yaitu sekitar 55 tahun yang lalu. Nah, keluarga Hominidae ini bercabang ataupun memisahkan diri dari keluarga Hylobatidae ataupun keluarga Ungka, yaitu 15 sampai dengan 20 juta tahun yang lalu dan sekitar 14 juta tahun yang lalu. Kemudian Tonginae ataupun orang utan kemudian bercabang memisahkan diri dari keluarga Hominidae ya. Kemudian selanjutnya bipedalism. Ini merupakan adaptasi fundamental ataupun dasar dari garis suku homini. Nah, bipedal awal hominin diduga menjadi salah satu Sahelanthropus ataupun ororin ya, bernama Ardipithecus. Kemudian bipedal penuh muncul pada kemudian gitu. Kemudian gorila dan simpanse ini memisahkan diri sekitar waktu yang sama, sekitar 4 hingga 6 juta tahun yang lalu. Sahelanthropus ataupun ororin tadi mungkin juga nenek moyang terakhir manusia dengan mereka gitu, dengan gorila dan juga simpanse. Bipedal awal akhirnya berkembang menjadi Australopithecus dan kemudian berkembang lagi menjadi genus Homo. Nah, bertahap dalam jangka waktu dan juga
kurun waktu yang lebih lama. Bukti manusia keturunan kera. Profesor Ernst mengajukan bukti-bukti manusia merupakan keturunan kera. Yang pertama ada bukti anatomi. Disebutkan bahwa struktur anatomi manusia sama dengan kera Afrika. Tim ilmuwan internasional pada 2008 menemukan kerangka Australopithecus sediba di dekat Johannesburg, Afrika. Mereka mengungkap rekonstruksi paling lengkap nenek moyang manusia yang menunjukkan ciri campuran orang dan kera, yang memiliki panggul, tangan dan gigi serupa dengan manusia, serta kaki seperti simpanse. Adapun perbedaan antara manusia dengan kera Afrika hanyalah pada perbandingan ukuran lengan dan tungkai, kelurusan ibu jari, rambut tubuh, pigmentasi kulit, dan ukuran syaraf pusat otak depan. Yang kedua ada bukti fosil. Bukti fosil evolusi simpanse menjadi manusia memberikan simpulan bahwa terdapat garis keturunan antara simpanse dan manusia. Profesor Johannes menemukan tengkorak kera berumur 3,8 juta tahun ditemukan di Ethiopia. Spesimen tersebut merupakan contoh terbaik dari makhluk mirip kera yang dianggap menjadi nenek moyang manusia, yang dinamai Australopithecus anamensis, yang pernah hidup sekitar 5 juta tahun yang lalu. Yang mana menurutnya, Australopithecus anamensis ini merupakan nenek moyang langsung dari Australopithecus afarensis, yang kemudian diperhitungkan menjadi nenek moyang langsung kelompok genus manusia, Homo modern. Selain itu, temuan Danuvius guggenmossi yang mampu berjalan tegak. Nah, hal yang demikian menunjukkan bahwa bipedalisme berasal dari nenek moyang manusia dan kera besar yang mendalami Eropa alih-alih berasal dari Afrika, tempat Homo sapiens muncul. Lalu ada bukti evolusi molekuler. Terdapat kemiripan molekul kera atau simpanse dengan manusia, dengan genom 99% identik di antara keduanya, dan hanya terdapat 1% perbedaan. Simpanse memiliki 48 kromosom, 2 kromosom lebih banyak daripada manusia. Beberapa enzim dan protein seperti hemoglobin juga sangat mirip. Tahapan evolusi manusia. Karakter turunan manusia. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa manusia dan simpanse memiliki keidentikan yang besar, yaitu 99% kemiripan. Adapun karakter yang membedakan antara simpanse dengan manusia adalah ukuran otak manusia itu lebih besar, mampu berpikir simbolik, berdiri tegak dan tegap, dan memiliki rahang yang tereduksi dengan saluran pencernaan. Selanjutnya ada telaah untuk mengetahui karakter nenek moyang bermula. Yang pertama, homonin terawal. Homonin terawal ini bukan simpanse. Homonin tertua adalah Sahelanthropus canadensis yang hidup sekitar 6-7 juta tahun lalu. Homonin awal ini memiliki karakter turunan manusia dengan bukti tulang-tulang kaki sekitar 4,5-5 juta tahun lalu, yang menunjukkan bahwa homonin awal lama-kelamaan akan menjadi bipedal. Namun demikian, homonin awal memiliki otak yang lebih kecil, bervolume sekitar 400-450 cm3 dibandingkan dengan Homo sapiens yang 1300 cm3. Yang kedua ada Australopith. Kelompok genus Australopithecus pertama kali muncul di Afrika sekitar 4 juta tahun yang lalu dan hidup hingga 1 juta tahun yang lalu. Evolusionis beranggapan bahwa yang tertua adalah Australopithecus afarensis. Kemudian muncul spesies Africanus, Robustus, dan lain sebagainya. Australopithecus afarensis adalah bipedal, mirip dengan kera, yang kemudian berevolusi hingga bentuk sempurna pertengahan kera dan manusia. Dan sekarang cukup jelas bahwa Australopithecus yang ramping akhirnya bermuara pada spesies Homo yang pertama. Yang ketiga ada Homo awal. Fosil pertamanya adalah Homo habilis, berusia sekitar 2,4-1,6 juta tahun lalu. Homo habilis memiliki rahang yang lebih pendek dan volume otak sebesar 700 cm3. Sejumlah ahli paleoantropologi mengenalnya sebagai Homo ergaster yang memiliki kaki panjang dengan persendian panggul yang teradaptasi dengan baik, serta ia tidak memanjat seperti homonin terdahulu. Kemudian ada Homo erectus yang pertama kali bermigrasi keluar dari Afrika hingga ke Kepulauan Indonesia. Yang keempat ada Neanderthal yang hidup di Eropa dan Timur Tengah sekitar 200.000 tahun yang lalu. Mereka tidak menyebar keluar wilayah tersebut. Menurut Campbell 2008, mereka memiliki ukuran otak yang sama dengan otak manusia dan punah sekitar 28.000 tahun lalu.
ahli paleoantropologi menganggapnya sebagai suatu tahap evolusi Homo erectus menjadi Homo sapiens. Dan yang terakhir, yang kelima ada Homo sapiens. Bukti fosil mengidentifikasi bahwa nenek moyang manusia bermula di Afrika dengan fosil tertuanya adalah Homo sapiens, mencakup spesimen berusia 195.000 dan 160.000 tahun lalu. Dan fosil tertua yang ditemukan di luar Afrika dan Timur Tengah berusia 115.000 tahun. Analisis DNA mengidentifikasi bahwa semua manusia pada masa kini berkerabat dekat satu sama lain dibandingkan dengan Neanderthal. Manusia modern berevolusi dari Homo sapiens kuno di era pertengahan Paleolitikum sekitar 200.000 tahun lalu. Transisi perilaku modern dengan perkembangan budaya simbolik, bahasa, dan teknologi batu menurut para antropolog diyakini sebagai perubahan kebiasaan tersebut. Bukti fosil hasil evolusi manusia. Yang pertama ada Australopithecus, kera dari selatan. Australopithecus berasal dari kata Australis yang berarti dari selatan dan Pithekos yang berarti kera. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan paleontologis dan arkeologis, Australopithecus berkembang 4 juta tahun silam dan menyebar ke penjuru benua. Sebelum punah 2 juta tahun kemudian, diduga dari sekian spesies Australopithecus kemudian berevolusi menjadi genus Homo. Fosil genus Australopithecus pertama kali ditemukan pada tahun 1924 di Taung, Afrika Selatan oleh Ryan Rudd dari Universitas Witwatersrand, Johannesburg. Kemudian yang kedua ada Homo habilis, itu kera yang dinyatakan sebagai manusia. Homo habilis yaitu dari bahasa Latin yang berarti manusia yang pandai menggunakan tangannya. Adalah sebuah spesies dari genus Homo yang hidup sekitar 2,5 juta tahun sampai 1,8 juta tahun yang lalu pada masa awal Pleistocene. Definisi untuk spesies ini pertama kali diungkap oleh Mary dan Louis Leakey. Dan yang ketiga ada Homo erectus, itu pada tahun 1894 Eugene Dubois menemukan fosil berupa tulang paha, rahang, dan beberapa gigi di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia purba ini diberi nama Pithecanthropus erectus. Diduga manusia purba ini merupakan manusia purba yang pertama yang dapat berdiri tegak sehingga disebut dengan Homo erectus. Dan yang keempat yaitu Homo sapiens, merupakan manusia purba modern yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Nah, Homo sapiens ini disebut pula dengan manusia berbudaya karena peradaban mereka cukup tinggi dibandingkan dengan manusia purba sebelumnya. Homo sapiens lebih banyak meninggalkan benda-benda berbudidaya. Diduga mereka inilah yang menjadi nenek moyang bangsa-bangsa di dunia. Fosil Homo sapiens di Indonesia ditemukan di Wajah dekat Tulung Agung, Jawa Timur oleh von Richardson pada tahun 1889, dan fosil ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di Indonesia yang diberi nama Homo wajakensis atau manusia dari Wajah. Hubungan Australopithecus dengan perkembangannya menjadi manusia. Genus yang dianggap sebagai nenek moyang manusia yang mirip kera tersebut oleh evolusionis digolongkan sebagai Australopithecus yang berarti kera dari selatan. Australopithecus yang tidak lain adalah jenis kera purba yang telah punah, ditemukan dalam berbagai bentuk. Beberapa dari mereka lebih besar dan kuat, tegap, sementara yang lain lebih kecil, rapuh, dan lemah. Australopithecus afarensis merupakan makhluk purba yang hidup sekitar 5 juta tahun yang lalu. Evolusionis menyebut Australopithecus adalah nenek moyang dari manusia dan kera. Kemudian mereka menggolongkan beberapa evolusi manusia selanjutnya sebagai Homo menurut
Kelompok Homo ini lebih berkembang dari Australopithecus dan tidak terlalu beda dengan manusia modern.